Film yang berjudul The Outsider ini dirilis pada tahun 2018. Dibintangi oleh Jared Leto. Ya, dia adalah pemeran Joker di film Suicide Squad. Film ini akan menceritakan tentang seorang tentara Amerika yang harus dipenjara di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Di sana ia disiksa dan dipaksa menjadi tukang pel selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang tahanan lain yang ternyata adalah seorang Yakuza. Bagaimana nasib tentara Amerika ini ke depannya? Penasaran dengan film ini? Baiklah, selamat datang di Nobar dan mari kita masuki alur filmnya. Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang sedang mengepel lantai di penjara. Pria ini bernama Nick. Dia adalah tentara Amerika yang tertangkap oleh pasukan Jepang dan ditahan di sana. Bahkan setiap harinya, dia dipaksa untuk mengepel seluruh lantai penjara 10 lantai itu. Saat Nick akan membersihkan kamar mandi, dia sangat kaget melihat seorang Yakuza sedang gantung diri. Meski dia adalah orang Amerika, tanpa pikir panjang, ia langsung menolong Yakuza itu. Tapi keputusannya itu ternyata membawa kesialan. Ia dituduh bersekongkol dengan si Yakuza dan disiksa habis-habisan oleh para polisi. Setelah 8 hari disiksa hingga tak berdaya, Nick dimasukkan ke sel bersama dengan si Yakuza. Ternyata si Yakuza itu sangat baik hati. Ia berterima kasih kepada Nick dan memperkenalkan dirinya. Ia bernama Kiyoshi. Mereka pun akhirnya semakin dekat dan menjadi teman baik. Kiyoshi. My name is Kiyoshi. When someone tries to commit suicide in prison, my brothers will come for me. 2 hari kemudian, Kiyoshi meminta tolong kepada Nick. Kiyoshi mengatakan jika ia bisa masuk rumah sakit, ia akan mendapatkan bantuan dari saudaranya. Sehingga dia bisa bebas dan kemudian ia berjanji akan membebaskan Nick juga. Kiyoshi kemudian membelah perutnya sendiri dan meminta Nick memanggil para penjaga. Sehingga ia akan dilarikan ke rumah sakit. Lalu dengan sedikit ketakutan, Nick memastikan penjaga datang agar mereka membawa Kiyoshi ke rumah sakit. Janji Kiyoshi ternyata ia tepati. Nick pun akhirnya bebas. Bahkan ia dijemput oleh keluarga Yakuza yang dipimpin oleh ayah Kiyoshi. Yakuza dari klan Shiromatsu, klan Yakuza terbesar di Jepang. Atas kebaikannya membantu Kiyoshi selama di penjara, Nick diajak untuk bergabung ke dalam klan Shiromatsu. Namun terlihat beberapa anggota klan yang tidak menyukainya, bahkan sangat membencinya karena ia adalah seorang gaijin atau orang asing. Nick diberi uang oleh anggota Shiromatsu dan dia diminta mencari sebuah penginapan untuk beristirahat untuk beberapa hari. Saat berada di sebuah bar, seorang wanita mendekatinya. Dengan manisnya ia menawari bir kepada Nick. Pada pandangan pertama, Nick langsung tertarik kepada wanita itu. Tanpa ragu, ia membeli bir milik si wanita. Bahkan, ia memberi uang lebih untuknya. Setelah dibayar, wanita itu langsung pergi. Nick terus mengamati langkah si wanita itu. Tapi, ia malah dikejutkan dengan kedatangan teman tentara Amerikanya dulu. Tidak mau mengambil resiko, Nick pergi dari tempat itu dan mencari penginapan untuk istirahat sekaligus bersembunyi. Pagi menjelang, Nick dijemput oleh Kiyoshi untuk melaksanakan tugas pertamanya sebagai seorang Yakuza. Tanpa diduga, ia disuruh untuk memeras uang dari bos pabrik besi asal Amerika. Nick memberanikan diri melaksanakan tugas ini. Tapi si bos menolak mentah-mentah permintaan Nick hingga akhirnya... ia berhasil menjalankan tugasnya. Si bos dibiarkan tetap hidup agar bisa diajak bernegosiasi lagi. Usai kesuksesan tugas pertamanya, Nick pun ikut berkumpul dengan para Yakuza. Secara bergantian, mereka membuat lelucon untuk saling menghibur. Tiba-tiba datang Yakuza dari klan Seizu. Mereka adalah saingan berat klan Shiromatsu selama ini. Mereka pun mengatakan bahwa pabrik yang tadi didatangi Nick sudah diambil alih oleh mereka. Bahkan dengan muka yang sangat menjengkelkan, salah satu anggota Seizu mengejek Nick dan merendahkan klan Shiromatsu. Mendengar itu, Nick sangat marah dan ini yang ia lakukan.
神戸帰れや。二度と来んなよ、ボケ。 Namun akhirnya keributan bisa diredam. Mereka semua bisa ditenangkan dan Seizu meninggalkan tempat itu. Setelah itu, sebagai ucapan selamat dan terima kasih telah menjalankan misi pertama dengan baik, Nick diberi tempat tinggal oleh Kiyoshi. Think about it. Should fit you. Hari berikutnya, Nick mendapatkan tugas kedua. Bersama dengan Kiyoshi, ia mendatangi bandar judi yang merebut lahan dari bandar judi lain yang tergabung di Shiromatsu. Mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan baik, tapi bandar itu justru berkata bahwa ia tidak mau bernegosiasi dengan Nick. Tentu saja hal ini langsung menyulut emosi Nick. Tanpa pikir panjang, Nick memukul batang leher si bandar, dan Kiyoshi membunuh si bandar dengan pisau tajamnya. Ternyata ada salah satu anggota Shiromatsu yang tidak menyukai Nick. Orang itu bernama Orochi. Orochi berusaha menghasut Kiyoshi untuk mengusir Nick dari Shiromatsu. Tapi belum selesai dia bicara, Nick mendatangi mereka dan Orochi memilih untuk pergi. Nick melihat kepergian Orochi. Ia penasaran dengan jari Orochi yang telah terpotong. Kiyoshi pun menjelaskan bahwa itu adalah Otoshimae. Bila ada anggota yang membuat malu atasan, maka ia harus memotong jarinya. Nick terdiam mendengar hal itu. Obrolan mereka terpecah saat Kiyoshi tahu ada adiknya di sana. Agar adiknya tetap aman, Kiyoshi menyuruh adiknya untuk pulang. Dan ternyata ia adalah wanita yang menjual bir kepada Nick. Ia bernama Miu. Nick pun disuruh Kiyoshi untuk mengantarkan adiknya. Dengan senang hati, ia mengantarkan Miu. Thank you for taking me home. You're very beautiful. I'm gonna close the door now. You wanna come inside? Yes. Tapi tanpa mereka berdua sadari, Orochi mengawasi mereka dan kita tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Pagi pun tiba dan ia mendapatkan tugas baru dari Kiyoshi. Kali ini, Nick harus mengerjakan tugas yang sangat berat. Ia seorang diri harus membeli senjata gelap dari tentara Amerika lain yang tentu saja akan membahayakan nyawanya karena ia bergabung dengan orang Jepang. Tapi Nick tetap berusaha melakukan tugas ini sebaik mungkin. Sesampainya di sana, ia tidak menemukan apapun. Bahkan ia sangat terkejut setelah melihat ada mayat tentara Amerika. Tidak lama kemudian datang orang dari Seizu. Ternyata ia telah dijebak. Salah satu anggota Seizu menodongnya dengan pistol sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nick hanya bisa diam, tapi tiba-tiba ternyata ketua Shiromatsu tidak tahu tugas yang baru saja Nick lakukan. Bahkan ia merasa sangat malu karena telah membunuh klan Seizu. Ia pun berniat menghukum Nick dengan memenggal kepalanya. Tapi untung saja ada Kiyoshi. Ia membela Nick agar tetap selamat dan memberitahu bahwa tugas itu berasal dari Orochi. Mendengar itu, ketua langsung memarahi Orochi agar tidak mengulang hal yang sama. Dan ia juga yakin bahwa ada orang dari Shiromatsu yang telah berkhianat dan mencoba menjebak Nick. Nick mencoba memahami perasaan ketua. Sebagai permintaan maaf, maka ia harus melakukan Otoshimae di depan ketua. Nick bahkan memotong 2 jarinya sebagai tanda kesetiaannya kepada klan Shiromatsu. Saat Nick sedang memotong jarinya, Orochi berusaha untuk menghasut Kiyoshi. Ia berkata bahwa Nick telah meniduri Miu. Kiyoshi sama sekali tidak mempedulikan perkataan Orochi. Kemudian Kiyoshi justru ikut ke depan ketua. Ia ikut memotong jarinya sebagai permintaan maaf karena sudah membuat keluarga Shiromatsu malu. Tapi Orochi yang membuat kesalahan terbesar justru hanya melihat ketua dengan wajah benci dan tidak mau memotong jarinya. Scene berpindah ke dalam mobil, di mana ada ketua klan Shiromatsu dan Nick yang sedang menuju ke sebuah tempat. Dalam perjalanan tersebut, sang ketua klan menanyakan kepada Nick, siapa pengkhianat di dalam klan Shiromatsu. Nick menjawab, ia tidak tahu. Lalu ketua klan kembali bertanya, jika Nick tahu, apakah ia akan memberitahunya?
Nick menjawab, iya. Hal itu membuat Nick mendapatkan kepercayaan dari Shiromatsu. Berkat keberaniannya menunjukkan penyesalannya dengan cara memotong 2 jarinya, ketua Shiromatsu akhirnya mengangkat Nick sebagai anak dan ia resmi bergabung menjadi anggota klan Shiromatsu. お前には家族がない犬や。そやけど今日お前が選べ。 Usai upacara, Nick kemudian diajak berpesta bersama minum minuman keras sepuasnya. Di sela-sela pesta, Kiyoshi mengajak Nick untuk berbicara berdua. Kiyoshi memberitahu, demi keamanan adiknya, ia memohon kepada Nick agar menjauhi Miu. So I can watch her, keep her safe. She was a virgin. Don't say my sister. Dan Kiyoshi mengucapkan selamat kepada Nick karena Nick kini sudah resmi menjadi saudaranya. Sementara itu, Orochi yang melihat dan mendengar obrolan itu langsung membubarkan pesta karena merasa iri. Hari-hari terus berlalu dan Nick semakin dekat dengan keluarga Yakuza Shiromatsu, terutama dengan Miu. Hubungan mereka semakin dekat dan menjadi sepasang kekasih yang sangat serasi. Suatu hari Nick merasa ada orang yang terus mengawasinya. Setelah ia amati baik-baik, akhirnya ia tahu bahwa yang mengamatinya adalah anak buah Orochi. Nick langsung menemui Orochi di bar untuk menanyakan apa yang diinginkannya. Di tempat itu, Orochi berkata blak-blakan bahwa ia tidak suka kepada Nick. Ia merasa jabatannya di Shiromatsu terancam setelah kedatangan Nick dan ia juga mencintai Miu. Puts a knife at my throat. Angry, he takes his glass. I breathe every fucking place. Tak lama kemudian, Kiyoshi mendatangi mereka. Ia langsung melerai mereka dan langsung mengusir Orochi dari tempat itu. Dengan wajah yang sangat kesal, Orochi meninggalkan Nick dan Kiyoshi. Tapi tanpa diketahui oleh Nick, Orochi menemui Miu di rumahnya. Dengan jahatnya, ia meluapkan emosinya kepada Miu. Ia menampar dan memukul Miu dengan sangat keras karena sering menemani Nick. Bahkan Miu juga hampir dilecehkan oleh Orochi. Tapi hal itu tidak jadi ia lakukan karena Orochi melihat wajah sedih Miu di dalam cermin. Sementara itu, Nick yang sedang berjalan pulang tanpa sengaja bertemu dengan teman dekatnya saat masih menjadi tentara Amerika. Saat temannya tersebut mengetahui Nick yang lebih memilih tinggal di Jepang, temannya itu mengancam akan melaporkan Nick ke atasannya. Nick langsung meminta maaf kepada temannya itu. Ia berusaha membujuk temannya agar tidak melapor dengan mengajaknya minum di rumahnya. Di dalam rumah, Nick memberi bir terbaik yang ia miliki. Bahkan Nick juga akan memberikan temannya itu whisky terbaik yang ia punya. Tapi saat Nick mengambil whiskynya, tiba-tiba... I'm sorry. What? Nick berjalan menuju rumah Miu untuk curhat apa yang baru saja terjadi. Tapi ia jadi sangat terkejut setelah melihat kondisi wajah Miu yang lebam dan banyak luka. Dan lebih mengejutkannya lagi, Miu mengatakan dia sedang mengandung anak Nick. Who did this to you? Nick bergegas menemui Kiyoshi. Ia meminta maaf atas perbuatannya ini. Ia merasa sangat bersalah dan merusak kepercayaan keluarga Shiromatsu kepadanya. Tapi hal yang mengejutkan terjadi. Kiyoshi justru merestui hubungannya dengan Miu. Kiyoshi senang ada orang yang bisa merawat adiknya lebih baik darinya. Bahkan Kiyoshi juga memberikan pedang warisan dari ayahnya yang digunakan untuk melindungi keluarganya. This is yours to protect now. If you are my brother, take them. Hari berganti. Nick yang kini sudah benar-benar menjadi anggota keluarga Shiromatsu mengantarkan ketua untuk fitting baju yang akan digunakan di pernikahan Nick dengan Miu. Tapi tak disangkanya ada klan Seizu yang sudah bersembunyi di ruang ganti baju dan akan membunuh ketua. Nick yang merasa ada sesuatu yang tidak beres segera memeriksa keadaan ketua yang ternyata akan dibunuh. Saat itu juga Nick dan Kiyoshi langsung menyelamatkan ketua dan segera membawa ketua berlindung ke dalam mobil. Tapi tanpa diduga, Kiyoshi, sahabat terbaik Nick dan bahkan kini telah menjadi keluarganya, mati dengan tragis di depan matanya.
Ketua klan sangat marah dengan kejadian ini. Dia sangat yakin dan sudah pasti ada pengkhianat di dalam klan Shiromatsu. Semua terasa kacau dan sangat terasa kesedihan seluruh keluarga, terutama Miu yang sudah tidak bisa membendung kesedihannya lagi. Perang telah dimulai dan satu persatu anggota penting klan Seizu mereka bantai. Orang-orang penting di klan Seizu sudah hampir habis. Lewat seorang anak kecil, Seizu mengirim pesan untuk berdamai dan bertemu di dermaga dengan tangan kosong. Karena ingin masalah ini cepat berakhir, ketua pun menyanggupinya. Seluruh anggota klan Shiromatsu sudah sampai di dermaga. Tidak lama kemudian muncul orang-orang dari klan Seizu. Semua berjalan biasa, hingga tiba-tiba datanglah Orochi yang berjalan dari pihak Seizu. Ternyata Orochi lah yang selama ini sudah berkhianat kepada Shiromatsu. Ketua Shiromatsu tidak menyangka bahwa Orochi yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri tega mengkhianati Shiromatsu. Namun ia tidak marah dan tetap memaafkan Orochi. Ia memeluk erat Orochi dan mengajaknya kembali ke klan Shiromatsu. Namun semua itu hanyalah tipu daya Orochi dan inilah yang terjadi. Semua tak berdaya. Shiromatsu sudah kalah telak. We make no promises for her safety if you stay. Semua aset yang dimiliki Shiromatsu diobrak-abrik oleh para polisi. Bahkan markas mereka juga dibakar. Miu kini dijaga ketat oleh para anak buah Orochi yang juga sekarang bergabung ke Seizu agar tidak didatangi Nick. Tapi diam-diam Nick masih bisa menerobos penjagaan tersebut. Ia langsung membawa Miu pergi dari tempat itu menuju tempat yang lebih aman. Dengan emosi yang memuncak, Nick seorang diri datang ke markas Seizu dengan berbekal pedang yang diberikan oleh Kiyoshi. Ketua Seizu meminta anak buahnya untuk tidak menyerang Nick. Nick pun juga diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang ia inginkan. Ternyata keinginan Nick hanya satu, yaitu berduel dengan Orochi. Orochi berjalan ke depan Nick dan Nick langsung menantangnya. Tapi Orochi justru mengejek Nick dan ia tidak sudi melawan Nick yang ia anggap hanya outsider atau orang luar yang tidak sebanding dengannya. Ia kemudian mengembalikan pedang milik Nick yang tadi disita oleh anggota klan Seizu. Nick dengan tenang menerima pedang itu dari tangan Orochi dan tiba-tiba Nick kemudian kembali ke persembunyian Shiromatsu. Sesampainya di sana, ia langsung memeluk Miu erat-erat dan bersamaan dengan itu seluruh anggota klan Shiromatsu melakukan penghormatan kepadanya. Yang berarti kini Nick resmi menjadi pemimpin klan Shiromatsu. Dan film pun selesai. Film ini menggambarkan bahwa keluarga sebenarnya bukanlah siapa yang melahirkan kita, tapi siapa yang mau menerima kita apa adanya dan mendorong kita agar menjadi lebih baik. Begitu juga dengan Nick, meskipun dia adalah seorang outsider, dia akhirnya mendapatkan keluarga baru yang menerima dirinya apa adanya. Terima kasih untuk kalian yang berbaik hati menonton video ini sampai akhir. Apabila kalian suka, silahkan like, komen, dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa di nobar selanjutnya. Kamsahamnida.